2014 में हरियाणा में पॉलिटिशियंस लोकसभा इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, पर इस कैंपेनिंग के दौरान प्रदीप सिंह और दूसरे नौजवान लड़के उन पॉलिटिशियंस के पास गए और उन्होंने एक अजीब सी डिमांड रखी, बहू दिलाओ वोट पाओ। ये डिमांड रखी थी जिंद कुआरा यूनियन ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अनमैरिड लड़कों की, ऐसे लड़के जो अपने लिए बीवी नहीं ढूंढ पा रहे, और प्रदीप सिंह इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। उनकी डिमांड सिंपल थी कि वो अपना वोट तभी देंगे पॉलिटिशियंस को अगर वो पॉलिटिशियंस उनके लिए बीवी ढूंढ पाएंगे। और बीजेपी के एक मिनिस्टर ने इस बारे में एक वादा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गाँव में। Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agus Sofia, di channel YouTube ini. Semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Bagi Meredos yang sedang terbujur sakit, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Bagi yang sedang ada ujian hidup, semoga diberikan jalan keluar, jalan kemudahan. Dan bagi para pejuang nafkah, semangat, semoga dilancarkan urusannya dan diluaskan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Meredos, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang bisa saya katakan hot di India dan menjadi sebuah fenomena yang terbilang cukup baru, yaitu Meredos fenomena terkait di mana pria India kesulitan untuk mencari calon ataupun jodoh bagi mereka untuk dinikahi. Penasaran Meredos kenapa ini bisa terjadi? Yuk ikuti video saya berikut. Selain video yang baru saja dirilis yang tadi sudah Meredos tonton ya di awal video ini, kita juga mendapatkan data Meredos di tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2016 Meredos. Bahwasannya untuk tingkat laki-laki yang tidak menikah itu terjadi kenaikan Meredos. Di mana di tahun 2007 laki-laki yang tidak menikah mencapai 51% ya di India, dan ini meningkat di tahun 2016 di angka 61%. Dan kemungkinan besar di tahun ini yang sekarang yaitu 2024 bisa saja angkanya pun setidaknya tetap ataupun bahkan lebih meningkat lagi Meredos. Dan tentu saja hal ini terjadi karena beberapa faktor Meredos. Nah, kita akan coba bahas dari faktor yang pertama Meredos ya, yaitu yang paling kentara yang cukup memberikan dampak yang bisa dikatakan cukup signifikan, yaitu ketidakseimbangan gender Meredos. Maksudnya seperti apa? Yaitu di mana jumlah laki-laki di India itu lebih banyak daripada perempuan di India itu sendiri Meredos. Nah, jadi di beberapa wilayah yang ada di India Meredos ya, ketidakseimbangan gender ya ataupun kelamin ini Meredos ya, ini karena suatu preferensi historis ataupun tradisional yang ada di India, di mana anak laki-laki itu lebih diharapkan daripada anak perempuan Meredos. Sehingga apa? Sehingga secara tidak langsung ya, di India ini lebih banyak keluarga memiliki anak laki-laki daripada perempuan. Loh kok bisa gitu ya? Ini Meredos ya, berdasarkan sebuah penelitian ya antara tahun 2013 sampai 2017 Meredos ya, bahwasannya ada sekitar 460.000 Meredos perempuan di India itu hilang Meredos di setiap tahunnya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya di sini Meredos dilakukan yang namanya aborsi Meredos ya. Jadi memang sudah bukan menjadi kerahasiaan umum ya, ketika seorang perempuan sedang hamil ya, di India dilarang untuk melakukan yang namanya USG, yaitu tidak lain untuk menghindari yang namanya aborsi jikalau diketahui jenis kelamin itu adalah perempuan dari si calon bayi ini Meredos. Apalagi kalau itu sudah menjadi anak kedua ataupun anak ketiga ya untuk jenis kelamin perempuan Meredos. Nah, ini sangat rawan sekali terjadi yang namanya aborsi. Sehingga dengan inilah Meredos ya, menjadi ketidakseimbangan ya, populasi laki-laki lebih banyak di India daripada perempuan. Dan akhirnya berefek apa? Kesulitanlah laki-laki di India saat ini untuk menemukan yang namanya perempuan Meredos. Bahkan rasionya di sekitar ada 1000 gitu ya. Laki-laki di India, perempuannya mungkin hanya sekitar 940, 50 ataupun 60 orang. Sehingga dari situ saja sudah terjadi ketidakseimbangan dari segi yang namanya Meredos jenis kelamin ataupun rasio gender yang ada di India.
Kita masuk ke poin yang kedua, Medos, kenapa pria di India sulit untuk menemukan jodoh ya ataupun perempuan untuk dinikahi, Medos? Karena status ekonomi, Medos. Maksudnya apa? Pria dengan latar belakang ekonomi yang rendah ataupun di daerah perdesaan ya, itu akan sulit untuk menemukan yang namanya perempuan, Medos, ataupun calon istrinya ya, khususnya jikalau mereka berasal dari latar belakang perkotaan atau dari keluarga yang bisa dikatakan sudah berada, Medos. Dan ya, bahkan di India itu, Medos ya, akan sangat sulit walaupun ya sudah memiliki fisik yang bagus, keluarganya sudah cocok gitu ya, dan juga dari beberapa aspek itu sudah pas, tetapi kalau masih belum memiliki pekerjaan, khususnya, Medos ya, belum mendapatkan pekerjaan PNS, pegawai negeri ataupun pekerjaan dari pemerintah ya ataupun government job, itu sulit, Medos, untuk mendapatkan yang namanya jodoh ya ataupun perempuan India, Medos. Dan dari aspek laki-laki juga gitu ya, beban finansial terkait pernikahan dan juga tanggung jawab dalam pernikahan itu juga seperti menafkahi keluarga gitu ya. Ini juga menjadi beban tersendiri bagi laki-laki yang ada di India saat ini, Medos. Dan bagi beberapa pria yang belum siap secara finansial, nah ini tentu mereka nanti akan mundur dulu, Medos ya, apalagi kalau belum mendapatkan pekerjaan yang ideal. Nah, bahkan, Medos, dari survei ya Kesehatan Keluarga Nasional India menemukan bahwa perubahan ekonomi termasuk pengangguran ini menyebabkan adaptasi terhadap yang namanya praktik pernikahan tradisional ya. Akhirnya laki-laki India harus menunggu lebih lama ya untuk yang namanya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak agar siap nanti memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga ini juga ya membuat yang namanya laki-laki India belum bisa menikah. Faktor yang ketiga yang membuat pria India ini makin sulit untuk menemukan jodoh yang ada di India adalah karena, Medos, pendidikan dan juga pekerjaan dari wanita yang bisa dikatakan pendidikan mereka semakin tinggi, mereka juga semakin independen, semakin sukses gitu ya, sehingga memiliki harapan yang lebih tinggi juga untuk mendapatkan calon laki-laki ataupun calon suami dengan pendidikan ataupun penghasilan yang lebih tinggi ya. Sehingga ini semakin mempersulit kriteria untuk mendapatkan gitu ya calon istri ataupun jodoh yang tepat bagi pria India, di mana, Medos ya, mendapatkan pekerjaan yang ideal saja sulit gitu ya, apalagi untuk bisa lebih baik daripada yang namanya perempuan. Ini juga kadang menjadi ganjalan, Medos ya. Dan kalau kita lihat dari data yang ada, Medos ya, angka bisa dikatakan angka dari yang namanya partisipasi kerja dari perempuan yang ada di India, Medos, ini terus meningkat, Medos ya, dari tahun ke tahun, Medos. Sehingga ini juga yang istilahnya menjadi suatu belenggu untuk pria India, sulit untuk bisa mendapatkan jodoh ya di India itu sendiri, Medos. Oke, faktor yang keempat adalah yaitu harapan dan juga budaya, Medos. Yaitu apa? Harapan tradisional dan juga budaya dapat memainkan peran penting ya. Keluarga seringkali memiliki kriteria khusus ya untuk pengantin pria dan juga wanita, yang mana ini mempersulit proses perjodohan. Maksudnya apa? Ya, kita tahu di India, Medos, kalau ingin menikah harus sesuai kastanya dulu. Pertama, harus sesuai kastanya. Yang kedua, Medos ya, dari segi yang namanya ekonomi. Di situ ada kemampuan untuk si perempuan membayar dowry dari status si laki-laki ini ya. Yang ketiga, Medos, juga harus biasanya sesuai dengan yang namanya tradisi ataupun budaya lokal yang sama ya. Nah, kesulitan-kesulitan ini, Medos ya, udah harus sesama kasta, secara ekonomi juga harus pas, dan juga belum lagi secara pekerjaan, Medos ya, si laki-laki ini harus settle. Ini juga memperlambat ya proses untuk bisa yang namanya melakukan pernikahan dengan cepat, Medos ya. Dan akhirnya apa? Banyak sekarang dari kasta Brahmana di daerah misalnya katakanlah Tamil Nadu ataupun West Bengal itu mencari akhirnya jodoh di luar dari daerah mereka ya. Jadi mereka mencari Brahmana dari yang namanya yang ada di Delhi ataupun Uttar Pradesh ataupun di mana di Haryana gitu ya. Nah, ini terjadi, Medos ya, yang ada di India, sampai mereka harus ekspansi karena kesulitan untuk mencari kriteria yang pas, Medos. Dan yang kelima, Medos ya, yang kelima yang membuat juga pria India ini sulit untuk bisa menikah gitu ya, mendapatkan jodoh, yaitu karena sistem mahar ataupun sistem dowry. Kita tahu, Medos ya, bisa saya katakan masih dominan ya, di mana dowry ini ataupun sistem dowry ini masih berlangsung di India, di mana si perempuan gitu ya harus ya membayar mahar kepada si keluarga laki-laki, dan ini jumlahnya tidak sedikit, Medos, tidak sedikit.
ya, kadang isinya harus mobil, motor, rumah bahkan ada juga sama isi-isinya ya, dan juga pakaian untuk keluarga si laki-laki, uang, dan masih banyak yang lainnya, Medos. Sehingga hal ini dapat menimbulkan beban keuangan tersendiri bagi keluarga si laki-laki, bagi keluarga si perempuan, Medos. Ya, jadi mikir-mikir juga gitu ya kalau ingin menikahi laki-laki yang tidak sesuai ya. Jadi mereka mungkin siap untuk membayar dowry yang tinggi, tetapi juga harus juga di situ ada timbal balik, si laki-laki juga harus siap secara finansial, Medos ya. Dan yang keenam, Medos ya, faktor yang membuat laki-laki India ini, Medos, sulit untuk mendapatkan perempuan di India itu sendiri, Medos, yaitu karena terkait masalah usia pernikahan, Medos. Jadi norma masyarakat mengenai usia yang tepat untuk menikah juga dapat mempengaruhi kesulitan bagi pria India menemukan pengantin wanita, Medos. Dan pria India biasanya menikah lebih lambat dari yang diharapkan secara tradisional karena mereka memang menghadapi banyak tantangan gitu. Jadi ingin menikah di usia yang ideal 24, 25, 26 gitu ya, itu nggak bisa. Akhirnya mereka apa ya, menikah di usia-usia mungkin agak telat ya, mungkin 30, 31, 32, 34, 35 gitu ya, bahkan mungkin menuju hampir ke 40 gitu. Nah ini juga ya memperlambat yang namanya usia pernikahan. Ini juga, Medos, menjadi faktor kenapa laki-laki India itu kesulitan ataupun tidak menikah, Medos. Dan yang ketujuh, Medos ya, akhirnya apa di sini ya, faktor yang juga membuat laki-laki India ini kesulitan untuk bisa mendapatkan jodoh ataupun perempuan India untuk dinikahi adalah ya karena perempuan India ini, Medos, menikahi ya pria dari luar India, Medos ya. Meskipun banyak ya penipuan sebenarnya yang sudah terjadi, namun beberapa dari yang namanya keluhan pria India ini untuk sulit menemukan perempuan India lokal untuk menikah ini sudah dikeluhkan ya, dan bahkan dilaporkan kepada pemerintah India. Kenapa sih banyak perempuan India ini akhirnya menikah gitu ya dengan laki-laki yang di luar India gitu, Medos ya, bahkan mungkin bule-bule gitu ya. Sehingga, Medos ya, dengan keadaan seperti itu kadang apa membuat pria India ini kadang berpikir ya, mungkin mereka juga kadang bisa melakukan hal yang sama. Mereka akhirnya menikahi perempuan-perempuan yang berada di luar India, termasuk, Medos, yang ada di Indonesia, Medos ya. Karena saking langkanya ataupun sulitnya menikahi perempuan yang ada di India, ya udah deh, siapa tahu ada kesempatan untuk menikahi yang namanya perempuan Indonesia. Apalagi perempuan Indonesia sangat terbilang mudah gitu ya untuk menjalin, terbilang cukup mudah gitu ya untuk menjalin namanya komunikasi, apalagi dalam aspek media sosial, Medos. Sehingga tidak jarang terjadi nikah campur ya antara perempuan Indonesia dengan laki-laki India, Medos. Tapi jarang ya laki-laki Indonesia dengan perempuan India ya. Itu terbilang jarang, Medos. Justru sebaliknya seperti itu. Oke, Medos. Semoga dengan video ini bisa ya membuka pengetahuan dan juga informasi kepada Medos bahwasannya memang terjadi fenomena ini yang ada di India, Medos. Sehingga tidak heran para laki-laki India ya agak sulit untuk menikah. Bahkan salah satu aktor Salman Khan, mungkin itu adalah preferensi dia ya, sampai sekarang dia memilih untuk single, Medos, daripada menikah. Wallahu alam ya, dialah yang lebih tahu, tetapi fenomena ini memang sedang terjadi di India. Baik, Medos, kalau ada yang kurang bisa disampaikan di kolom komentar. Dan kalaupun mungkin ada usulan ya topik yang menarik ingin dibahas, silahkan juga disampaikan kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Syukriya Film Melengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Medos. Allah Hafiz.